Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berdiri sebelum pembelajaran dimulai, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Tanjung Majeng. Ya. Keluarkan suaranya semuanya, semangat. Namote wanajarai kamale, premada
Duduk lagi kembali, ketua kelas memimpin doa. Ayo Ilfan. Ilfan, maju Ilfan di sini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Kalau ketemu di jalan atau nanti di sekolah madrasahnya ketemu sama Fatin sekolah dan madrasah, tanyakan Fatin, kenapa kau tidak masuk 2 hari sudah tidak masuk, ditanyakan sama Bu Ika. Kalau sakit, kalau bepergian atau ada acara mendadak, makanya kan di HP ketiga. Kalau tidak sempat kirim surat, izin lewat WA. Ya, WA pribadi ke ibu, jangan di grup. Kalau di grup kata ibu tak mampu, terlalu banyak grupnya bertumpuan, jadi ibu malas yang mau buka karena sudah banyak caranya HP-nya ibu lemot. Izin pribadi ke ibu, nak pecat WA, Bu, assalamualaikum, hari ini saya siapa namanya, misalnya Ica. Sekarang Ica, Bu, ada
tulis surat. Kalau tidak sempat tulis surat, cukup WA ke ibu, Bu, hari ini Ica tidak bisa masuk sekolah. Karena apa? Misalnya kayak Naura kemarin, dari malamnya Naura sudah izin, Bu, besok saya itu izin tidak masuk sekolah karena besok saya sakit perut. Masa sakit yang buat besok itu sudah diizinkannya dari malam-malam? Kita ini bulan sakit tabur dapat liter. Naura kemarin izinnya sudah apa namanya, Bu, besok permisi, Bu, besok saya sakit perut. Ya, nggak boleh malas. Nah, ke sekolah itu kalian belajar nomor tom ya, dapat uang saku dari orang tua. Nomor 2, bisa kumpul sama teman-temannya di sekolah, bisa kerja, bisa jajan bareng, bisa mengerjakan tugas bareng. Nah, apa saya nyaman? Yang di rumah sendirian, nggak jajan, HP-an malah pusing ya. Nyaman ntar ke sekolah. Selain mendapatkan ilmu, juga bisa bermain dengan teman. Boleh saya tak senang main dengan? Boleh saya tak senang main? Ada senang semua kan? Jadi kalau kalian sehat, tidak ada acara, lebih baik datang ke sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebelum ibu menjelaskan tentang rantai makanan, sama kayak ibu adanya. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Biar kita bisa bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Yuk. Ayo, enggak apa-apa, jawab salah itu belakangan, yang penting menjawab dulu. Tak kayak begitu dulu salah. Yuk, siapa yang tahu? Agar kita bisa bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Malah kita itu nak tetap audit apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Lupa. Makan, bagus, tepuk tangan buat lupa. Oke, ada jawaban yang lain selain makan, apa yang harus kita lakukan biar kita bertahan hidup, Najwa? Minum, bagus, tepuk tangan buat Najwa. Ada jawaban yang lain lagi? Good. Olahraga biar sehat, Bu, bagus, tepuk tangan lagi. Ada jawaban yang lain lagi? Irma, menabung, bagus, buat keberlangsungan hidup kita ke belakang. Katanya Irma itu kita harus menabung, bagus juga, tepuk tangan lagi. Oke, sekarang kenapa nak kita itu harus apa? Harus bertahan hidup. Agar kita dapat bertahan hidup, bener jangan difaham nak, kita itu butuh makan. Selain butuh makan, kita juga butuh minum dan Najwa, bagus. Selain makan dan minum, jadi mana kita harus menabung itu benar juga. Kita mau tak di tabungan, jadi apa yang buat makan, apa yang buat minum, ya kan? Oke, selain makan dan minum, ada juga itu apa namanya, udara dan tempat tinggal. Kita bernafas dengan udara. Kita juga membutuhkan tempat tinggal. Kalau kita tidak punya tempat tinggal, kita tidak punya rumah yang nyaman, apa kita bisa bertahan hidup? Bisa, Bu. Misalnya, enggak mis sekarang Bu, mis tadi rumah dan rumah bisa, Bu, bertahan hidup. Bisa juga, nah karena mis karwa asalnya apa dan ya? Nunggu tempat rumah kecil. Mis itu meskipun orang gila, mis itu tetap makan. Bodoh atau teman katanya mis tak deut. Teman deut kan? Mesti makan meskipun bukan orang yang apa namanya yang sehat seperti kita. Enggak orang gila, enggak orang elang pikirannya. Selama dia masih hidup bernafas, dia tetap membutuhkan makan dan minum. Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apakah manusia, hewan, dan tumbuhan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Apakah manusia, hewan, tumbuhan dapat bertahan hidup tanpa manusia
yang lainnya ada yang tahu jawabannya? Jawab dulu. Mau salah tak kira kirim beri Maya Pak bener. Yuk, oke Iba. Bisa. Kenapa kok bisa? Iya, kenapa kok bisa? Manusia hidup itu nak butuh apa enggak sama manusia lainnya? Butuh, Bu. Kenapa kok butuh, Fikri? Kenapa kok percaya ada yang bisa? Embian contohnya diibaratkan seperti ini. Embian ngantor kelas 5 dia nak bisa apa enggak? Tidak meminta bantuan teman kalian dalam satu kelas bisa apa enggak? Tidak. Tak bisa, Bu. Embian lupa tak membawa pen, lupa tidak membawa alat tulis, kemudian dicoba serah ke temannya. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu masih membutuhkan makhluk hidup lainnya. Tadi dan Ibu, pertanyaannya Ibu tadi itu, apakah manusia, hewan, tumbuhan bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari yang lainnya? Jawabannya itu adalah tidak bisa. Kita manusia hidup di sini itu memerlukan apa namanya hewan. Apa Bu? Contohnya memerlukan hewan. Dia tak butuh hewan. Dia menado apa aja? Hewan. Itu hewan. Hewan itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi sama kita. Kayak hewan sapi, ayam, kambing. Jadi kita juga memerlukan hewan. Begitupun tumbuhan. Kita butuh apa enggak sama tumbuhan? Butuh. Yang tak butuh sama tumbuhan, yang terlalu ada jadi kisah-kisah. Dari apa itu? Dari tumbuhan apa namanya? Cabe. Terus kemudian terlalu ada nasi campur dengan karoti. Ambilnya dari mana? Dari tumbuhan. Dari tumbuhan apa? Jagung sama tumbuhan padi juga. Dari tumbuhan dengan apa? Dengan maroti. Bagus. Jadi kita hidup itu saling memerlukan satu sama lain. Manusia butuh sama hewan sama tumbuhan. Hewan juga butuh manusia sama tumbuhan. Kenapa kok seperti itu, Bu? Sampai nak membangun dalam kadang kalau tidak ada manusia yang memberi makanan kepada sapinya, sapi itu tak kira bisa makan. Tidak bisa makan kecuali sampai ocon, sabar tengah sabar dikasih cegah itu kan hidup sapi enggak. Begitu hewan ya, hewan juga butuh manusia, hewan juga butuh tumbuhan. Apa tumbuhan? Rumput, jagung, dan sejenisnya yang bisa dimakan oleh hewan. Sekarang tumbuhan memerlukan manusia dan hewan apa enggak? Butuh, Bu. Apa yang dibutuhkan sini? Air. Oke. Tumbuhan itu juga memerlukan manusia dan hewan. Contohnya, tumbuhan memerlukan manusia untuk apa? Menyirami, memberikan pupuk. Itu yang dari manusia. Kalau yang dari hewan, apa keperluan tumbuhan terhadap hewan? Kotorannya. Bagus, Dilma. Tepuk tangan buat Dilma. Jadi kotoran hewan itu bisa digunakan untuk menyuburkan pupuk. Bisa menyuburkan tanaman. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui gambar dan video, diskusi dan bermain interaktif dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk rantai makanan. Tujuan yang kedua, melalui gambar dan
pembelajaran sebelumnya. Udah. Ayo. Sudah dibuka lagu Sifat-Sifat Cahaya? Ya. Oke, Dulfa Ica Mama. Hafal, catat. Yuk, 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dihiaskan. Yang ketiga agar dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Yang keenam adalah terbentuknya bayangan. Mari kita pahami bersama. Mari kita pahami bersama. Jadi, nah, pakai kebab 1 itu sudah selesai. Tetap harus belajar. Besok pembelajaran rantai makanan, kalian boleh belajar rantai makanan. Tapi sebelum ke rantai makanan, bab yang sebelumnya itu harus dipelajari. Kenapa sama ibu itu harus dicatat? Karena ujian itu benih malaikat. Namanya kalian itu manusia, kadang lupa. Impian kalau tidak mencatat, kalau impian lupa, apa yang mau dipelajari? Tidak ada kan? Jadi kalau ada materi yang penting itu harus dicatat. Jadi impian lupa, tinggal lihat catatan. Kalau impian tidak mencatat, nah apa sih ya besempian lupa? Ikuti orang. Hah? Mengikuti orang. Oke, sudah ya. Di pembelajaran sebelumnya, sekarang ibu mengingatkan kesepakatan kelas yang kemarin. Di sini ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan disiplin. Yang kedua, Saling menghargai dan menghormati. saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Terus yang keempat, Menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Yang kelima, semangat belajar. Yang keenam, Mengambil keputusan dan bersyarat. yang ketujuh, membudayakan membaca. Jadi itu nah setiap hari itu dilihatnya. Dia tahu kelasnya harus bersih, kalian harus disiplin. Kalau masuknya jam 7 pagi, kalian harus datang pukul 6. Terus jangan lupa impian mun depak ke kantor. Apa sekarang? Yang benar itu di bawah literasi kayak ini. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Jadi kalian tujuannya datang ke sini ini adalah untuk belajar. Ketika pulang kalian harus membawa ilmu. Jadi makanan yang nyampe di rumah itu harus ada ilmu. Ilmu apa yang saya dapatkan hari ini di sekolah? Oh, tadi belajar tentang rantai makanan. Kalau rantai makanan itu seperti ini. Itu dalam hal materi. Terus selain dalam materi, nah apa yang kalian ingatkan? Apa yang kalian ingat hari ini dari pembelajarannya Bu Ika? Bu Ika itu mengajarkan kalau pulang sekolah itu tak oleh berseperan, langsung fokus pulang ke rumahnya. Kayak gini, anak kan ada di sana, itu juga ilmu. Untuk pian dan kita preman tolong kumpulan biar apa? Biar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan ketika di jalan. Haikal, mau pulangnya contoh sekarang. Haikal kalau pulang sekolah itu gak langsung pulang Bu, masih main di sekolah Bu meskipun sudah
pulang langsung pulang, cok perseperan, takutnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Kayak gitu ya. Jadi kalian harus ingat, kalian datang ke sini untuk belajar, kalau pulang membawa ilmu. Kemudian mutar kantor tanpa racun, pulangnya tidak dapat ilmu. Kemudian tar kantor racun, kengkleman dan tidak membawa ilmu, berarti benih entar sekolah, entar apa Putri? Oke, bagus. Keyakinan sudah. Sekarang pembelajaran ibu akan mulai. Semakin duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Tidak ada yang berbicara. Pikirannya fokus. Pejamkan mata. Dengarkan kata-katanya ibu diresapi. Pejamkan matanya semua, yuk. Pejamkan matanya semua. Pejamkan matanya. Bayangkan, sekarang kalian berada di Neng Ekwana. Neng Kuo Karona sunyi, sepi, tidak ada kebisingannya kendaraan. Bayangkan dia semakin dalam keadaan bersantai, tenang. Gimana perasaannya kalian? Sekarang kalian bahagia, kemudian tenang, tidak ada kebisingan, tidak ada orang-orang yang lain, biar semakin tenang, fokus. Tarik nafas, buang dari mulut, tarik nafas lagi dari hidung, buang. Oke, buka lagi matanya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, sekarang di sini ibu mempunyai video tentang rantai makanan. Oke, diperhatikan dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Makan dan dimakan. Ayo, siap-siap kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau katak yang menangkap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau yang dikenal dengan produsen ke herbivora. Pemakan tumbuh herbivora atau pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki perannya masing-masing. Komponen rantai makanan yang pertama itu produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Komponen rantai makanan yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tumbuhan. Contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 ada karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan kata. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lainnya. Contohnya ular dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Pertama, matahari menghasilkan energi cahaya. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal produsen. Belalang memakan rumput. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Elang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Saat elang mati, jamur memulai bangkai dan mengubahnya menjadi nutrisi. Nutrisi dalam tanah, matahari dan air
makanan sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi penduduk makan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari makanan disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen, sehingga akhirnya diuraikan oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai bumi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sudah paham kan tentang pentingnya rantai makanan? Nah, berikut ini ada beberapa contoh rantai makanan dari tiap ekosistem. Yang pertama, ekosistem hutan. Sebagai produsen, ada pepohonan. Pepohonan menghasilkan daun dimakan oleh ulat. Ulat berperan sebagai konsumen tingkat satu. Ulat dimakan oleh burung. Burung berperan sebagai konsumen tingkat dua. Elang berperan sebagai konsumen tingkat tiga. Berikut ini masih ada contoh rantai makanan pada ekosistem pada rumput. Pada rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat satu. Belalang dimakan oleh katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat dua. Katak dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen tingkat tiga. Ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tingkat empat. Contoh rantai makanan pada ekosistem air tawar. Elang berperan sebagai produsen itu adalah teratai. Daun teratai dimakan oleh berudu. Berudu berperan sebagai konsumen tingkat satu. Berudu dimakan dengan katak. Katak berperan sebagai konsumen tingkat dua. Katak dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat tiga. Contoh rantai makanan ekosistem air laut. Produsennya berupa rumput laut atau tanaman-tanaman yang ada di dalam laut. Tanaman-tanaman yang ada di dalam laut berperan sebagai produsen dimakan oleh penyu. Ikan penyu berperan sebagai konsumen tingkat satu. Ikan penyu dimakan oleh gurita. Gurita sebagai konsumen tingkat dua. Gurita dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat tiga. Sekian video pembelajaran kali ini. Kemudian kami Oke, kalian tadi sudah mendengarkan atau menyimak menonton tentang video Rantai makanan. rantai makanan. Ada yang tahu, ada yang paham apa itu rantai makanan? Oke, Ja. Dulu. Proses makanan. Bagus. Rantai makanan adalah proses makan dan Oke, sekarang Naura, apa itu rantai makanan, Naura? Tadi ngacung kan? Tidak apa-apa, jangan takut salah. Kalau salah nanti diperbaiki sama ibu. Yang penting berani menyampaikan dulu. Ayo, apa Naura? Proses makan dan minum. Tepuk tangan buat Naura. Ya, nanti kalau menjawab tidak takut lagi. Kalau ada pertanyaan dari ibu, tidak apa-apa. Kalau misalnya ibu bertanya rantai makanan, oh ternyata rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Misalnya proses makan dan dimakan. Biar cuk takut salah cuna. Saya bu, biar nun salah sama Bika tak kira kakak. Kalau salah nanti
berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular Coba perhatikan semua di sini di televisi. Nah, yang pertama itu ada di sini. Nah, ada apa di sini? Rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang dimakan jamur. Ini bukan dimakan lagi ini, tetapi kalau elangnya mati itu, kalau elang mati kan di atas, kalau mati jatuhnya ke bawah. Kalau setelah mati mengalami proses Sintesis. pertumbuhan jamur. Kalau sudah menjadi jamur, nanti akan diserap oleh tumbuhan atau tanaman. Di sini gambarnya apa ini? Belalang di sini adalah sebagai konsumen satu. Terus yang kedua ada kata atau kodok. Kata atau kodok menjadi konsumen kedua. Terus yang ketiga ada ular di sini termasuk konsumen ketiga. Setelah ular ada elang itu konsumen empat. Terakhir di sini ada jamur ini adalah sebagai nutrisi untuk memperbaiki tanah atau sawah kita. Sekarang ibu tanya, di sini ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen 2, dan ada lagi apa namanya? Dekomposer. Sekarang ibu tanya, ada yang tahu apa itu produsen? Produsen sini. Dalam ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen karena mereka mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari dan air karbon dioksida untuk proses tersebut. Bagus, itu yang dinamakan dengan produsen. Jadi produsen itu adalah tumbuhan yang membuat makanannya sendiri, mencari makanannya sendiri melalui fotosintesis. Selanjutnya konsumen tingkat 1. Dindi. Merupakan makhluk hidup yang memakan produsen. Biasanya yang berperan menjadikan konsumen satu adalah hewan herbivora. Oke, bagus, tepuk tangan buat Dindi. Berikutnya konsumen tingkat 2. Apa? Bagus. Merupakan makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Biasanya hewan karnivora dan omnivora. Oke, bagus, karnivora dan omnivora. Kalau konsumen tingkat 3? Tidak. Konsumen tingkat 3 itu sama kayak yang konsumen tingkat 1, tingkat 2. Kalau yang tingkat 1 itu memakan tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2 memakan hewan. Kalau konsumen tingkat 3 itu memakan hewan dan tumbuhan. Bagus.
di nama itu ditulis misalnya yang pertama Julvan 1, di bawahnya 2, apa ditulis sama anggota kelompoknya. Terus tanggalnya sekarang tanggal 17 September 2025. Terus yang pertama perhatikan ibu semuanya dulu. Perhatikan ibu semuanya dulu. Yang pertama kalian itu apa? Mencocokkan. Ya, perhatikan ibu dulu, perhatikan semua. Yang pertama adalah mencocokkan. Sedangkan di lembar kedua kalian harus perhatikan perintahnya. Amatilah gambar rantai makanan ekosistem laut berikut dan letakkanlah kotak pada posisi yang tepat. Misalnya di sini apa ini namanya plankton. Plankton itu termasuk apa? Misalnya produsen, konsumen apa? Konsumen ikan satu. Nanti ininya ditulis dalam setiap kotak. Ketika kalian mengerjakan itu, berembuk, berdiskusi dengan teman sebangkunya kalian. Nanti kalau sudah selesai, kalian mempresentasikan di depan dia tanya dia benibu. Malek umpian oni, benibu malek misalnya uneng atau apa bolong sekerjaki, deki Girvan benibu dikasih pertanyaan juga. Malek oni, kemudian jelaskan ke temannya, jelaskan ke kelompoknya kalian. Oh, kalau ini berpasangan dengan yang ini, dijelaskan kenapa kok bisa itu berpasangannya. Malek impian ketika presentasi malek oni, ini ada yang mau ditanyakan dari tugas kelompoknya? Tidak ada. Oke, silahkan dikerjakan. Sekarang tanggal 17. Sudah selesai.
nanti akan menjadi konsumen premium. Kalian sudah selesai. Sudah bu. Selesai. Ya, kalau selesai dipelajari dulu. Nanti ketika ketika presentasi di depan itu Irma harus tahu, Sigi juga tahu, harus sama-sama tahu, harus sama-sama paham. Makin lama nak dibaca lagi. Kenapa kok ini disebut dengan produsen? Kenapa kok disebut dengan tingkat 1? Konsumen primer itu konsumen tingkat 1, sekunder konsumen tingkat 2. Yang primer sama sekundernya itu dicoret, diganti dengan, kalau yang primer adalah konsumen tingkat 1. Sudah? Kalau yang sekunder itu konsumen tingkat 2. Kalau konsumen tersier itu adalah konsumen tingkat 3. Oke, sudah.
Sudah? Bu, masih benar. Kalau sudah, Ketika hilang ini dekomposer, nah dekomposer. Bu, ibu, bu, bu. Menjelaskan yang di sini kan? Plankton. Mana sering sekobo? Ikan kecil-kecil dimakan ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dan sedang dimakan oleh hiu. Ketika hiu mati dimakan diurai oleh jamur. Ketika jamur tumbuh akan mensuburkan. Bu, masih bu, bu. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, ibu nanti langsung misalnya yang menjelaskannya ini kelompoknya Diva, menjelaskannya ini kelompoknya Haikal, ya. Oke, sekarang ibu panggil kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama kelompoknya ini. Yuk, jelaskan yang ini saja. Ya. Yuk, ini. Assalamualaikum. Yuk, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan. Tanya ini, nah diperhatikan gambarannya ini. Oke, jelaskan ini. Yang pertama yang ini. Ini pasangannya yang mana? Dekomposer. Terus produsen. Organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Konsumen organisme yang bergantung pada produsen atau organisme lain untuk mendapatkan energi. Bagus, tepuk tangan buat kelompoknya Nindi. Yuk, perhatikan yang ini semuanya. Yang pertama itu adalah dekomposer. Artinya di sini adalah organisme yang memecah bahan organik mati menjadi zat yang lebih sederhana. Terus yang kedua adalah produsen. Produsen itu adalah organisme yang memproduksi
memproduksi makanannya sendiri. Yang ketiga adalah konsumen. Konsumen itu adalah organisme yang bergantung pada produsen atau organisme untuk mendapatkan energi. Oke, sekarang kelompoknya Ica maju mempresentasikan yang lembar kedua. Nah, ya, ayo Ica. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasih lihat ke temennya. Ica akan mempresentasikan gambar yang ini nak. Yang dapat lembaran seperti ini diperhatikan. Sudah? Sudah? Kalau sudah yang dijelaskan Ica. Yang pertama dari gambarnya apa itu? Gambarnya tumbuhan atau rumput termasuk produsen. Perhatikan jawabannya yang lain. Terus yang kedua, belalang. Belalang termasuk konsumen tingkat 1. terus berikutnya Kata yang keras. Konsumen tingkat 2. berikutnya adalah Ular, konsumen tingkat 3. gambar berikutnya. Elang, konsumen pengurai. Yang terakhir Dekomposer, gambarnya jamur. Tepuk tangan buat kelompoknya Ica. Terus satu lagi kelompoknya sini. Dijelaskan di sini. Kalau yang ini termasuk apa, yang ini termasuk apa, ini termasuk apa. Dikasih lihat. Salam-salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama dari yang ini kasih lihat ke temannya, ini adalah termasuk Ini adalah termasuk penguraian. apa? Ini adalah termasuk penguraian. Sedangkan yang ini produsen. Dan ikan-ikan kecil ini termasuk konsumen tingkatan 1. Dan ikan yang sedang ini adalah konsumen tingkat 3. Dan hiu yang besar ini konsumen tersier, konsumen tingkatan 3. Ya. Presentasi dari saya dan Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sudah paham tentang rantai makanan? Sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan. Kita sebagai makhluk hidup masih membutuhkan makhluk hidup masih membutuhkan makhluk hidup lainnya. Kita sebagai makhluk hidup tidak mungkin tidak butuh sama yang lain. Kita tetap butuh. Manusia butuh sama hewan, manusia butuh sama tumbuhan. Begitupun dengan hewan. Hewan juga butuh manusia dan tumbuhan. Begitupun dengan tumbuhan. Tumbuhan itu membutuhkan manusia. Hewan dan manusia bentuk keberlangsungan hidupnya. Dari pembelajaran hari ini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mempunyai lagu tentang rantai makanan. Yang ini. Sekarang Ibu contohkan dulu ya. Ibu contohkan lagu tentang rantai makanan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Lagu rantai makanan
anak kambing saya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing